Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Eva Palupi selaku pengampu dosen mata kuliah psikologi perkembangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas hari ini dengan keadaan yang sehat. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan junjungan Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja, perkenalkan, nama saya Muhammad Syifal Fadi Muslih, NIM 43040210151. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS Psikologi Perkembangan dari Ibu Eva Palupi. Langsung saja, yang bertema tentang perkembangan masa bayi. Apa sih itu perkembangan masa bayi? Yaitu perkembangan yang ketika bayi itu keluar dari perut ibu, maka dia akan bisa berkembang dari demi hari. Dan pada umumnya ahli psikologi perkembangan membatasi periode masa bayi dalam 2 tahun. Pertama, dari periode pasca natal. Masa bayi ini disebut juga sebagai periode vital karena kondisi fisik dan psikologi bayi merupakan pondasi yang kokoh bagi pengembangan dan pertumbuhan selanjutnya. Selama beberapa bulan masa bayi, ketidakkeberdayaannya itu berangsur-angsur menurun dari hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan. Bayi semakin memperlihatkan kemandiriannya pada saat masa bayi berakhir, yaitu kira-kira pada usia 2 tahun. Ia telah menjadi seorang manusia yang berbeda dengan kondisi awal masa bayinya. Jadi kira-kira usia 2 tahun itu bayi sudah memperlihatkan kemandiriannya, tidak seperti 2 tahun menurun bayi sudah berkembang gitu, bisa mandiri. Yang selanjutnya, perkembangan masa bayi. Apa saja sih dari perkembangan masa bayi itu? Yang pertama ada perkembangan fisik. Pada saat lahir, bayi memiliki kepala yang sangat besar dibandingkan dengan bagian tubuh lain. Tubuhnya bergerak terus-menerus ke kiri dan ke kanan dan seringkali tidak dapat dikendalikan. Jadi di sini perkembangan fisiknya bayi di saat sudah lahir, maka tubuhnya itu sangat mudah dapat luka kalau tergores bahan tajam gitu. Dan juga bayi itu saat lahir tidak langsung bisa minum air gitu, harus minum ASI dulu. Yang kedua ada tinggi dan berat badan. Pada saat dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 2 inci atau 50 cm dengan berat 3,4 kg. Itu normal. Kalau semisal ada di bawah itu, mungkin ada kemungkinan bayi itu mengalami kecacatan, kurang lebihnya seperti itu sih. Yang kedua ada perkembangan refleks. Pada masa bayi terlihatlah gerakan-gerakan spontan yang disebut refleks. Refleks bayi bergerak secara otomatis dan tidak terkoordinir. Jadi kalau bayi saat kecil itu kan suka perengek, suka nendang-nendang atau gimana gitu kan. Dan itu sebuah refleks dari gerakan bayi yang tidak terkoordinir. Dan juga kalau semisal gerakan itu bisa ditenangkan, mungkin disusui itu kan bisa menenangkan refleks
bayi. Gitu. Selanjutnya ada refleks menghisap dan mencari. Refleks mencari bayi terlihat ketika pipi bayi disentuh dan diusap dengan lembut, maka ia langsung merespon dan memalingkan kepala ke arah pipi yang disentuh. Tingkah laku inilah yang disebut refleks mencari. Di samping refleks mencari, bayi yang baru lahir juga memperlihatkan refleks menghisap. Bayi yang baru lahir secara otomatis akan menghisap benda yang ditempatkan di mulutnya. Jadi refleks mencari itu seperti bayi kalau kita memegang badannya, saat itu bayi refleks mencari apa sih ini gitu, kok tiba-tiba ada yang memegang, dan refleks menghisap. Bayi di saat bayian biasanya dia suka menjilat tangannya gitu, atau tangan yang menjahili gitu kan. Yang kedua ada refleks moro atau moro refleks. Refleks moro adalah suatu respon tiba-tiba dari bayi yang baru lahir sebagai akibat adanya suara atau getaran yang mengejutkan. Saya ulangi ya. Refleks moro adalah suatu respon tiba-tiba dari bayi yang baru lahir sebagai akibat adanya suara atau getaran yang mengejutkan. Jadi kalau masih bayi itu rentang dalam keadaan yang kaget. Bisa kaget, kalau kita mengageti itu mudah kaget, refleksnya bayi. Dan yang selanjutnya ada refleks menggenggam atau grasping refleks. Refleks menggenggam terjadi ketika sesuatu menyentuh telapak tangan bayi, dan bayi akan merespon dengan cara menggenggam dengan kuat. Lah, ini banyak bayi yang seperti ini. Kalau tangan bayi kita pegang, maka bayi akan menggenggam dengan erat. Itu pasti kebanyakan bayi ada. Langsung selanjutnya ada perkembangan keterampilan motorik. Keterampilan motorik adalah gerakan-gerakan tubuh atau bagian-bagian tubuh disengaja, otomatis cepat dan akurat. Gerakan ini merupakan rangkaian koordinasi dari beratus-ratus obat yang rumit. Jadi ini seperti gerakan yang tidak disengaja, seperti molet, gerakan yang tidak beraturan, maka itu yang dinamakan keterampilan motorik yang susah dikoordinir. Terus yang keempat ada perkembangan sensor. Bayi yang baru lahir telah dilengkapi dengan peralatan yang dirancang sedemikian rupa untuk mengumpulkan informasi. Alat-alat yang berfungsi untuk menangkap informasi inilah yang disebut dengan indera atau sense. Indera bayi apa saja sih? Yang pertama itu ada pengecap. Bayi yang baru lahir juga telah memiliki kepekaan terhadap rasa. Jadi kalau bayi milih saat dilahirkan, dia kan pasti disusui oleh ibunya. Maka dia kalau dikasih rasa minuman aqua, maka dia akan memilih susu. Kenapa? Karena susu itu memiliki rasa yang sangat manis. Maka bayi lebih suka disusui daripada aqua yang tidak ada rasanya, karena bisa membedakan gitu. Yang kedua, penciuman. Bayi yang baru lahir juga telah memiliki reaksi terhadap bagian bau, baik bau harum maupun busuk. Jadi bayi
itu bisa membedakan di mana itu bau harum dia akan mendekat dan bau busuk dia akan menjauh. Itulah bayi. Yang selanjutnya ada pendengaran. Segera setelah kelahiran, bayi dapat mendengar sekalipun tidak sebaik pendengaran orang dewasa. Namun pendengaran bayi itu akan berkembang sehingga ia memperlihatkan kemampuan melokalisasi sumber suara melalui respon yang berbeda. Jadi pendengaran bayi itu sangat berbeda dengan orang dewasa. Karena apa? Karena kalau bayi mendengarkan, dia tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Misal kalau orang dewasa mendengarkan, pasti dia tahu sesuatu apa yang dia dengarkan. Kalau bayi mendengarkan, pasti dia akan meresponnya dengan gaya atau sebuah gerakan lah gitu. Selanjutnya ada penglihatan. Penglihatan secara psikologi dan anatomis, bayi yang baru lahir telah memiliki kesiapan untuk merespon secara diferensial berbagai aspek penglihatan. Rese dan Lipsik 1970. Meskipun telah memiliki kemampuan merespon lingkungan visual, namun sampai sekarang sedikit orang yang memahami seberapa banyak bayi benar-benar dapat melihat. Jadi bayi itu pandangannya sama seperti kita manusia dewasa. Tapi beda kalau dengan bayi yang cacat dengan segi penglihatan. Namun saya pernah dapat cerita kalau semisal itu bayi bisa melihat makhluk halus karena dia itu masih tidak mempunyai iman yang sangat kuat. Ya saya kurang tahu juga sih, ini sebuah cerita. Dan juga bayi saat pas dilahirkan, kalau umat muslim itu kan pasti dianjankan itu kalau sebagai umat muslim, umat Islam. Tapi kalau agama yang lain saya kurang tahu. Jadi penglihatan bayi itu ya sama seperti kita gitu. Yang kedua ada perkembangan otak. Pada waktu bayi masih berada dalam kandungan ibunya, badannya telah membentuk sekitar 1,5 miliar sel-sel saraf per menit. Jadi pada saat dilahirkan, bayi kemungkinan telah memiliki semua sel-sel otak yang akan dimiliki sepanjang hidupnya. Intinya bayi saat masih perkembangan otak, maka selnya juga ikut berkembang. Tidak saat dewasa juga berkembang, tapi saat bayi selnya berkembang. Dan itu akan dimiliki sepanjang hidupnya sel-sel tersebut itu. Selanjutnya ada perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif sendiri adalah perkembangan salah satu aspek perkembangan manusia yang berkaitan dengan pengertian atau pengetahuan, yaitu proses psikologis yang berkaitan dengan bagaimana individu mempelajari dan memikirkan lingkungannya. Jadi kalau bayi dalam perkembangan masa kognitif itu di usia sekitar 2 tahun lah akan memikirkan atau mempelajari tentang lingkungan di sekitar. Kalau bayi di usia 1 tahun mungkin masih bersamalah sama orang tuanya, dijaga. Tapi kalau sudah di fase-fase itu, bayi akan mudah kepo tentang lingkungannya.
Selanjutnya ada perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget merupakan salah satu seorang pakar psikologi Swiss yang banyak mempelajari perkembangan kognitif anak terutama melalui serangkaian wawancara dan pengamatan yang seksama terhadap anaknya sendiri. Piaget meyakini bahwa anak membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Anak tidak pasif menerima informasi, melainkan berperan aktif di dalam menyusun pengetahuan mengenai realitas. Piaget juga meyakini bahwa pemikiran seorang anak berkembang melalui serangkaian tahap pemikiran dari masa bayi hingga masa dewasa. Kemampuan bayi melalui tahap-tahap hingga bersumber dari tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau melalui animasi dan akomodasi, serta adanya pengorganisasian struktur berpikir. Tahap-tahap pemikiran ini secara kualitatif berbeda pada setiap individu. Demikian juga corak pemikiran seorang anak pada satu tahap berbeda dari corak pemikiran pada tahap lain. Tahap-tahap perkembangan pemikiran ini dibedakan Piaget atas 4 tahap, yaitu tahap operasional formal, pemikiran sensorik motorik, praoperasional, operasional konkret. Akan tetapi, Piaget tidak menetapkan secara tegas batasan-batasan umur pada masing-masing tahap. Batasan umur pada masing-masing tahap diberikan oleh Ginsburg dan Oper. Tahap-tahap sensorik motorik berlangsung dari kelahiran hingga kira-kira 2 tahun. Selama tahap itu, perkembangan mental ditandai dengan kemajuan pesat dalam kemampuan bayi untuk mengorganisasikan dan mengkoordinasikan sensasi melalui gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan fisik. Dalam hal ini juga, bayi yang baru lahir bukan saja menerima secara pasif, melainkan rangsangan-rangsangan terhadap alat-alat indera, melainkan juga aktif memberikan respon terhadap rangsangan tersebut, yakni melalui gerakan-gerakan refleks tadi. Dengan berfungsinya alat-alat indera serta kemampuan melakukan gerakan-gerakan motorik dalam bentuk refleks, bayi berada dalam keadaan sikap untuk mengadakan hubungan dengan dunia sekitarnya. Jadi, pada permulaan tahap sensorik motorik, bayi memiliki lebih dari sekedar refleks yang digunakan untuk mengkoordinasikan pikiran dengan tindakan. Pada akhir tahap ini, ketika anak berusia sekitar 2 tahun, pola-pola sensorik motorik semakin kompleks dan mulai mengadopsi suatu sistem simbolis yang primitif. Misal, anak usia 2 tahun dapat membayangkan sebuah mainan dan memanipulasikan dengan tangannya sebelum mainan tersebut benar-benar ada. Anak juga dapat menggunakan kata-kata sederhana seperti mama melompat untuk menunjukkan telah terjadinya sebuah peristiwa sensorik motorik. Tidak seperti tahapan-tahapan lain. Tahapan sensorik motorik dibagi ke dalam 6 subtahap, di mana masing-masing subtahap meliputi perubahan-perubahan kualitatif dalam organisasi sensorik motorik. Dan ke-6 subtahap perkembangan sensorik motorik menurut Piaget ada yang pertama early reflex, itu
di usia 0 sampai 1 tahun. Karakteristiknya seperti kepercayaan atas refleks bawaan sejak lahir untuk mengetahui lingkungannya, asimilasi dari semua pengalaman, refleks atau menelan atau menyusu. Primace circus reaction itu di usia 1 sampai 4 tahun. Karakteristiknya akomodasi atau modifikasi refleks untuk menyesuaikan objek dan pengalaman. Bisa pengalaman baru, bayi mengulangi refleks yang bersifat sederhana seperti membuka dan menutup mata atau menarik selimut untuk menandakan kesenangan. Jadi tindakan yang dilakukan berulang-ulang difokuskan pada tubuh bayi sendiri. Terus ada tahapan secondary circular reaction. Itu biasanya di usia 4 sampai 8 tahun. Tindakan yang diulangi sudah terfokus pada objek. Tindakan digunakan untuk mencapai tujuan, tetapi secara sembrono perhatian terhadap benda-benda bergerak, menggunakan lengan dan kaki semata-mata untuk mencapai kesenangannya. Terus ada yang keempat, ada combined secondary circular reaction. Itu biasanya di usia 8 sampai 12 tahun. Yang karakteristiknya bayi sudah dapat menguasai sistem respon dan mengombinasikan tindakan sebelumnya atau skema untuk mendapatkan sesuatu. Ini merupakan titik dari awal pengertian. Selanjutnya ada tertiary circular reaction. Itu di usia 12 sampai 18 tahun. Nah, tapi di sini saya membahas tentang perkembangan yang masih bayi. Dan yang terakhir ada the freeze symbol. Itu di usia 18 sampai 24 tahun. Dan mohon maaf, di sini saya tidak mengetik tentang perkembangan kognitif menurut pandangan kontemporer. Saya akan menerangkan sedikit. Selama bertahun-tahun teori Piaget tentang kognitif sangat disanjung dan dikenal secara luas. Gagasan Piaget sangat menarik bagi banyak orang, sebab Piaget itu merupakan inti dari perkembangan. Karena itu, teori Piaget telah dipelajari dengan sangat cermat, melebihi konseptualisasi perkembangan lainnya. Beratus-ratus studi juga telah membuktikan bahwa mayoritas bayi berperilaku sebagaimana yang digambarkan Piaget, meskipun mekanis dan interpretasi yang ditawarkan yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Untuk menjelaskan perkembangan kognitif, namun terdapat konsensus bahwa tidak ada kerangka kerja alternatif yang menawarkan lingkup yang dapat dijadikan sebagai pembanding. Lebih dari itu, tidak sedikit ahli psikologi perkembangan yang berkesimpulan bahwa bayi masih belum dapat berpikir melampaui suatu periode yang panjang dan berkelanjutan. Bayi memang dapat belajar mengenal benda-benda dan tersenyum kepada benda-benda tersebut. Seperti contohnya, kalau bayi sedang bermain boneka-bonekaan, maka dia akan merasa senang, merasa ada yang bisa dimainkan dan tidak membuat dia nangis. Beda kalau permainan tersebut diambil oleh orang lain, maka
bayi seperti dia akan menangis karena dia merasa kehilangan. Terus ada Piaget meyakini bahwa ketika bayi mulai memasuki tahap akhir perkembangan sensorik motorik, barulah ia benar-benar belajar bagaimana mengenali dunia sekitar secara simbolis dan konseptual. Tetapi belakangan ini muncul pembahasan baru tentang perkembangan kognitif bayi dengan menggunakan teknik-teknik eksperimental yang sangat maju. Telah lahir sejumlah hasil penelitian baru tentang perkembangan kognitif bayi, dan diantaranya hasil penelitian baru tersebut merekomendasikan bayi agar teori perkembangan sensorik motorik Piaget dimodifikasi secara mendasar karena sejumlah data penelitian terbaru menunjukkan bahwa beberapa kemampuan kognitif anak muncul lebih dari yang dipikirkan oleh Piaget, dan perkembangan mereka selanjutnya lebih panjang daripada yang dipikirkannya. Misalnya, teori Piaget tentang munculnya objek permanen pada bayi. Ternyata data penelitian tersebut menunjukkan bahwa beberapa objek permanen tersebut muncul lebih dari awal yang dipercayai Piaget. Langsung lanjut, yang keenam ada perkembangan persepsi. Itu saja tadi yang tentang perkembangan kognitif. Kita lanjut lagi ke perkembangan persepsi. Perkembangan persepsi, individu hidup dalam dunia, benda, dan manusia. Suatu dunia yang membanjiri indera dengan berbagai stimulus. Segala informasi tentang dunia akan sampai ke individu melalui indera. Indera dapat meningkatkan individu akan bahaya serta memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menafsirkan sebagai peristiwa dan mengantisipasi masa depan. Proses memahami informasi tentang dunia atau lingkungan inilah disebut dengan persepsi. Jadi, persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap individu dalam memahami informasi yang datang dari lingkungan melalui inderanya. Chaplin 2002 mengartikan persepsi sebagai proses mengetahui objek dan kejadian objek dengan bantuan indera. Jadi persepsi pada dasarnya menyangkut hubungan manusia dengan lingkungan, bagaimana ia mengerti dan menginterpretasikan stimulus yang ada di lingkungannya. Setelah individu menginderakan objek di lingkungan, kemudian ia memproses hasil penginderaan itu sehingga timbullah makna tentang objek itu pada dirinya yang dinamakan persepsi. Pertanyaannya, apakah sekarang seberapa cepatkah kemampuan persepsi itu muncul? Apakah persepsi itu sudah terbentuk sejak lahir? Menurut pandangan kontemporer, persepsi berkembang melalui proses secara bertahap sejak bayi baru lahir hingga meninggal. Sejumlah hasil penelitian terbaru tentang perkembangan persepsi bayi menunjukkan bahwa kemampuan persepsi bayi telah berkembang sejak awal kehidupannya. Itu tentang persepsi bayi. Persepsi bayi juga ada persepsi bayi terhadap bentuk, seperti sel-sel kortikal yang bertugas mendeteksi bentuk, misalnya sebuah celah dalam lapangan pandangan sudah ada sejak lahir bayi lahir itu sudah ada. Terus ada persepsi bayi terhadap kedalaman. Ini mohon maaf tidak saya
tulis. Seperti sebelumnya persepsi kedalaman itu bisa dalam Inggrisnya itu depth perception, adalah kemampuan untuk memandangkan dunia atau objek dalam 3 dimensi dan untuk merasakan jarak. Itu dari persepsi bayi terhadap kedalaman. Selanjutnya ada ini nih, persepsi bayi terhadap bentuk dan persepsi bayi terhadap kedalaman. Yang ketujuh ada persepsi konsepsi. Menurut Chaplin, konsepsi adalah proses penggambaran ide atau proses berpikir untuk mengetahui apa yang sedang dipikirkan oleh bayi. Ternyata lebih sulit dibandingkan mengetahui apa yang dilihatnya. Meskipun demikian, para peneliti tidak pernah apa yang dilihatnya. Seperti bayi itu memikirkan apa dan yang dilihat itu apa. Itu susah untuk ditebak. Bisa dikembangkan dengan cara-cara untuk mengukur apakah bayi sebenarnya sedang berpikir atau tidak. Piaget pernah bercontoh seperti berusaha mengetahui proses berpikirnya bayi dengan menggunakan cara mencari kegiatan simbolis seperti menggunakan suatu gerakan untuk menunjukkan pada sesuatu. Strategi Piaget ini digunakan digunakan oleh Piaget untuk menunjukkan kesadaran motorik bayi. Itu tentang perkembangan konsepsi. Selanjutnya ada perkembangan memori. Menurut Chaplin 2002, memori adalah keseluruhan pengalaman masa lampau yang dapat diingat kembali. Itu menurut Chaplin. Tapi kita lupa dengan apa yang kita lakukan saat kita bayi, dan kita juga tidak bisa mengingat kembali. Tapi di saat kita masih kecil atau masih bayi, itu memori kita belum terisi apa-apa, seperti kosong, tidak ada isinya dan mudah untuk kita isi dan kita hafalkan. Itu seperti sudah asli keturunan dari temurun-temurun. Kalau kita masih kecil atau kita belum dewasa, kita mudah cepat menghafalkan dalam apapun. Itu juga dari gen, termasuk orang tua dan lain-lainnya. Memori merupakan unsur inti dari perkembangan kognitif, sebab segala bentuk belajar dari individu melibatkan memori. Dengan memori, individu memungkinkan untuk dapat menyimpan informasi yang ia terima sepanjang waktu. Tanpa memori, individu mustahil dapat merefleksikan dirinya sendiri, karena pemahaman diri sangat tergantung pada sesuatu kesadaran yang berkesinambungan yang hanya dapat terlaksana dengan adanya memori. Makanya kalau kita mempunyai anak kecil, pasti mempunyai memori, diisilah dengan hal yang baik-baik gitu. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Semua manusia yang normal dapat menguasai bahasa, sebab sejak lahir manusia tidak memiliki kemampuan dan kesiapan untuk mempelajari bahasa dengan sendiri. Benar sekali. Saat kita kecil, pasti kita belum tahu tentang apa sih itu bahasa, apa itu huruf A, apa itu angka 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita menjadi orang tua, pasti kita harus mengajarkan tentang bahasa kita, seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, terutama bahasa krama.
untuk menghormati orang tua gitu. Ada lagi, kemampuan dan kesiapan belajar bahasa pada manusia ini segera mengalami perkembangan setelah kelahirannya. Jadi setelah lahir dilatih memakai bahasa yang bagus, maka akan mengalami perkembangan tentang bayi itu tersebut. Bahkan menurut Hafikrus 1984, kemampuan menguasai bahasa dalam arti belajar membuat suara-suara yang berarti dan berhubungan dengan orang lain melalui penggunaan suara-suara itu merupakan salah satu tugas perkembangan yang harus dicapai sampai pada masa bayi. Jadi menurut Hafikrus, kemampuan menguasai bayi itu menguasai dalam segi bahasa, ada arti, harus membuat suara-suara agar dia itu tahu melalui apa itu hurufnya, melalui dengan suara. Jadi sesungguhnya bayi sudah menunjukkan kemampuan khusus berbahasa, termasuk menyeleksi perhatian, membedakan suara meniru, aspek-aspek penjeraan, mensinkronkan gerakan dengan nada suara yang lebih khusus, kemampuan memahami fenom itu tentang perkembangan bahasa. Yang ke-10 ada perkembangan psikososial. Perkembangan psikososial berhubungan dengan perubahan-perubahan perasaan atau emosi dan pribadi serta perubahan dalam bagian individu berhubungan dengan orang lain. Dalam bagian individu berhubungan dengan orang lain, sebagaimana telah dijelaskan di atas, masa bayi adalah masa ketika anak-anak mulai belajar, berpikir, berbicara, dan merasakan sesuatu. Meskipun dalam pemenuhan kebutuhan bayi masih sangat tergantung pada pengasuhnya, namun bukan berarti mereka sama sekali pasif, sebab sejak lahir pengalaman bayi semakin bertambah dan ia berpartisipasi aktif dalam perkembangan psikososial sendiri. Mengamati dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitar. Sebagai bayi yang sedang bertumbuh menjadi lebih dewasa, dia memiliki kedekatan dan keterkaitan emosional dengan orang-orang yang penting dalam hidupnya. Hal itu biasa terlihat, misalnya bayi menangis ketika didekati oleh orang yang tidak dikenalnya, tapi bayi suka saat didekati dengan ibunya atau bapaknya. Bayi juga berpartisipasi dengan menjalin hubungan dengan cara-cara lebih halus, seperti ikut bermain bersama saudaranya yang lebih tua. Lebih dari itu, bayi juga menyatakan perasaan atau kebutuhannya dengan cara-cara yang membingungkan. Misalnya, ketika orang tuanya memberikan makanan tertentu, ia menolaknya. Tetapi ketika makanan tersebut diberikan oleh seorang babysitter atau pembantu, ia menerimanya dengan perasaan senang. Gitu. Selanjutnya ada perkembangan emosi. Emosi sendiri adalah sebuah istilah yang sudah populer. Bayi yang baru lahir pasti tidak memiliki seperti orang dewasa. Gitu sih. Namun maknanya secara tetap masih membingungkan baik di kalangan ahli psikologi maupun ahli filsafat. Oleh sebab itu, kalau rumusan para psikologi tentang emosi bervariasi sesuai dengan orientasi teorisnya yang berbeda-beda. Chaplin pernah berkata, terdapat
persesuaian, namun bahwa keadaan emosional merupakan suatu reaksi kompleks yang mengait suatu tingkat tinggi kegiatan dan perubahan-perubahan secara mendalam, serta dibarengi dengan perasaan yang kuat atau disertai dengan afektif. Untuk dapat memahami secara pasti mengenai kondisi emosi bayi adalah sangat sukar, sebab informasi mengenai aspek emosi yang subjektif hanya dapat memperoleh dengan cara introspeksi, sedangkan bayi sesuai dengan usianya yang masih sangat muda tidak dapat menggunakan cara tersebut dengan baik. Beberapa ahli mencoba memahami kondisi emosi bayi melalui ekspresi tubuh dan wajah, namun para ahli psikologi lain mempertanyakan beberapa penting kedua ekspresi tubuh dan wajah itu dapat menentukan apakah seorang bayi dapat berada dalam suatu kondisi emosional tertentu. Jadi saat bayi itu tidak memiliki rasa emosi seperti orang dewasa, tetapi dia lebih ke berhati-hati. Marahnya tidak seperti orang dewasa, dia akan menjauhi kalau bayi dan tidak ingin berdekatan lagi. Dan adapun 0 sampai 1 bulan itu bayi umur ekspresi emosinya itu senyum sosial, masih sangat suka-sukanya dengan orang. Kalau umur 3 bulan senyum kesenangan, dia suka bermain dan masih sangat balita untuk melakukan emosi. Yang 3 sampai 4 bulan kehati-hatian. Biasanya umur 3 sampai 4 bulan itu bayi berhati-hati terhadap apa yang orang lain dekati. Misal ada orang asing yang mendekat, pasti dia akan merasa cemas atau menghindar. Yang 4 bulan keheranan. Kenapa kok bisa keheranan? Karena di masa itu, di 4 bulan itu, bayi mulai bisa heran, kenapa kok tidak saya sendiri, ternyata banyak orang gitu. Terus yang ke-4 sampai 7 bulan bisa gembira dan kemarahan, karena itu fase di mana bayi bisa berjalan sendiri, tidak dilatih untuk berjalan biasanya. Dan 5 sampai 9 bulan itu ketakutan dalam berarti dia takut kalau dia merasa salah. Dan 18 bulan dia merasa malu karena dia sudah tahu kalau dia itu merasa sudah besar, karena bisa jadi karena saat dia tidak tahu apa yang dia inginkan atau saat sekolah dia pasti malu gitu. Kurang lebihnya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang menyenangkan. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.